haknya semua teman-teman untuk mengambil keuntungan itu berapa saja, bahkan 10%, 20% bebas. Hanya saja kita tetap memberikan jalan, memberikan petunjuk yang logis dan realistis. Nanti bertahap dari mulai 0,1 atau 1%, kemudian dikuasai dulu sampai betul-betul menguasai, kemudian naik ke tingkat berikutnya. Jangan terburu-buru kita pengen real account, jangan terpesona dengan teman-teman yang lain apalagi di luar sana yang memberikan. Oke, selamat pagi Bu Nia di sana. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mengawali ya kelas pada pagi ini. Pagi, Pak. Ya, sebelum masuk di materi, saya mau tanya dulu ya. Iya, Pak, silakan. Terkait dengan yang sudah dilakukan, mungkin sudah pernah nyoba di akun-akun yang lain atau mencoba dengan real account mungkin. Saya boleh tahu dulu sudah biasa menggunakan apa dulu di awal? Maksudnya apa yang bertanya, Pak? Jadi untuk pasangan trading, pasangan mata uang atau komoditas yang pernah dicoba untuk di trading kan selama ini apa? Selama ini banyak sih, Pak. Oh, Kalau banyak. kayak yang emas kita Tidak juga ada sukain. tidak ada fokus salah satu? Enggak ada. Oke. Enggak ada. Sudah. Memang. Terus untuk Bapak tahu aja, biasanya saya ikut open posisi itu karena saya beli sinyal, Ya. terus ada sinyal gratisan. Nah, saya ikut yang kayak gitu. Untuk open posisi sendiri saya belum pernah berhasil. Oke. Selama ini sudah berapa kali MC atau sudah banyak kerugian dulu di awal? Satu kali MC pernah, belum lama ini. Oke. Jadi intinya belum menemukan teknik yang tepat dan belum bisa mandiri. Semuanya harus menggantungkan dan menunggu dari petunjuk orang, gitu ya. Betul, Kira-kira ya. Baik, untuk materi yang kita sampaikan ini nanti secara spesifik kita akan mengulas di XAU. Namun demikian bukan berarti tidak bisa diterapkan di pasangan yang lain. Nanti hampir bisa dipastikan kita bisa terapkan dengan pasangan-pasangan yang lain, hanya teknisnya saja. Jadi nanti hanya menyesuaikan dengan karakter pasangan mata uang yang kita gunakan. Yang terpenting tahu teknik dasarnya, bagaimana membaca, bagaimana nanti menempatkan titik entry, dan bagaimana nanti kalau misalkan pasarnya berbalik. Intinya di sana. Jadi yang utama nanti kita akan prioritaskan di XAU karena kita mengambil XAU ini lebih berada pada potensi dan kemungkinan yang terbaik daripada yang lain. Dan posisinya berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim juga tidak terlalu slow gitu. Daripada pasangan yang lain lebih baik, lebih enak. Jadi tapi nanti kalau misalkan mau yang lain juga boleh. Saran saya fokus pada satu pasangan dan kita kuasai sampai detail, kemudian baru kita nanti kalau sudah mumpuni di situ, kalau mau beralih silakan. Tapi kalau bisa fokus dulu pada satu pasangan biar nanti kita betul-betul memahami karakter demi karakter setiap harinya. Itu akan lebih baik. Oh, oke. Iya, Pak. Ya, oke. Biar saya nanti juga match dengan yang sudah dilakukan dengan mungkin rencana yang akan dilakukan ke depan. Kira-kira kalau misalkan nanti sudah pinter ya, sudah bisa menguasai dan siap dengan real account misalnya ya. Jadi saya coba untuk membuatkan yang sekalian nanti biar nanti perhitungannya lebih matang. Saya coba untuk menyesuaikan dengan sementara kita coba. Nah, saya akan coba untuk perhitungkan sekaligus untuk mensimulasikan bagaimana kita penggunaan lot, bagaimana nanti mengatur ketahanan dan sebagainya. Biar nanti lebih gampang. Kira-kira nanti kalau sudah siap dengan real account, kira-kira dengan modal berapa? Misalkan
saya siap dengan 1.000, saya siap dengan 2.000. Paling enggak nanti untuk pembelajaran, Iya. untuk nanti saya berikan sekaligus perhitungannya minimal untuk gambaran begitu. Hmm. Ya Kira-kira kalau sekitaran misalkan 2000, kalau misalkan 25. sudah ready, siap dengan keahlian, dengan kemampuan kita, kira-kira misalkan 2.000 ya. Saya contohkan 2.000 ya. Iya. Dan ini yang realistis maksud saya, yang kira-kira nanti kita bisa lakukan, kita bisa Mm. pakai ya. Nah, di akun 2.000 dengan Iya. akun 2.000 ini bagaimana nanti tekniknya, bagaimana strateginya, kemudian lotnya yang kita gunakan berapa. Baik, saya akan coba kupas di materi yang pertama terkait dengan money management dan risk management. Nah, money management ini berkaitan dengan pengelolaan modal kita ini. Jadi untuk memaksimalkan modal yang ada, kemudian untuk menghasilkan profit yang tentu kita harapkan. Dari modal yang ada ini, tentu nanti yang akan kita raih adalah profit. Yang akan kita Betul. cari tentu keuntungan itu. Nah, keuntungan yang berapa yang harus kita nanti dapatkan, harus kita targetkan gitu. Nah, sementara ini ada gambaran kira-kira untuk target hariannya mungkin berapa atau berapa rupiah mungkin. Ada target dulu ya, biar saya tahu nanti kira-kira targetnya berapa sehingga nanti bisa menyesuaikan. Kalau target sih pengennya banyak Pak, cuman kan kita juga nggak tahu. Oke. Secara secara umum dulu. Artinya saya punya Hmm. angan-angan yang menurut saya kira-kira masuk akal, saya pengen sekian misalkan. Ada angan-angan enggak? Minimal Ada. $100 100 Pak. dolar ya. 100 dolar. Hmm. 100 dolar. Ini ya angan-angannya begini ya. Iya. Ya, baik, saya coba nanti untuk ilustrasikan biar nanti Oke. minimal kita bisa memahami ya, apa yang harus kita Mm. kerjakan, modalnya berapa. Oke, kembali kita ke materi, kembali ke money management atau istilahnya manajemen keuangannya. Tadi modal dengan contoh 2.000. Kemudian satu gambaran di sana yang ingin ditargetkan adalah 100 dolar. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira ini masuk akal apa enggak? Kira-kira realistis apa enggak? Nah, kita coba bahas satu persatu. Oke. Kembali pada kemampuan. Kembali pada kemampuan. Sebelum masuk ke kemampuan, ya coba kita hitung dulu. 100 dolar ya, yang kita targetkan 100 dolar ini ya sekitar 1.400.000 lebih ya. Kira-kira segitu. Iya. Nah, kalau sudah 1 hari 1 juta saja, 20 hari kerja 1 bulan itu 20 juta. Nah, sekarang kita hitung dengan matematika yang logis dulu. 100 dolar kalau kita bagi dengan 2.000, kemudian kita kalikan 100%, maka ini menjadi 5%. Artinya kalau saya prosentasekan dari 100 dolar ini, artinya jenengan 1 hari butuh 5%. Kira-kira 5% ini masuk akal apa enggak, realistis apa enggak? Sebenarnya realistis saja, masuk akal aja. Tetapi kembali pada kemampuan kita satu, yang kedua bagaimana skill kita, bagaimana pengalaman kita. Jam terbang mempengaruhi, kemampuan dan keahlian kita mempengaruhi. Maka saya bagi menjadi 3 alternatif, 3 pilihan. Pilihan pertama, ketika kita belum betul-betul menguasai, maka kita masuk di kelompok pemula. Kelompok pemula ini belum pernah analisis sendiri, kemudian belum bisa mendapatkan profit yang secara terus-menerus bisa kita dapatkan. Artinya meskipun rugi tetapi masih endingnya masih bisa profit atau minimal ruginya berkurang. Ini kalau kita belum bisa dapatkan, maka kita masih perlu banyak belajar di latihan akun demo dulu. Jadi nanti setelah selesai materi, nanti akun demonya 2.000. Bukan langsung pakai real account. Harus diuji kemampuan kita dengan akun demo dulu. Nah, untuk tingkat pemula ini sebenarnya kita hanya berkisar di antara
5% sampai 0,5%, setengah persen sampai 1%. Ini kalau kita masih pemula. Artinya pemula ini belum memahami, belum terlalu banyak kita pengalaman juga. Ini yang saya ngomongnya realistis dan logis. Jadi mudah didapatkan dengan kondisi kemampuan yang ada. Kalau dengan latihan 0,5 sampai 1% ini bisa kita dapatkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, minimal 3 bulan berturut-turut, masih bisa mempertahankan konsistensinya. Ya, meskipun 3 bulan belum cukup, tetapi untuk mengukur setidaknya memahami teknik yang kita sampaikan, mempraktekannya, kemudian kalau sudah bisa konsisten minimal 0,5 sampai 1% per harinya, maka tentu kita sudah paling tidak bisa menaikkan dengan grade berikutnya atau dengan kelompok berikutnya, yakni kelompok menengah. Artinya kalau sudah menengah berarti sudah pengalaman di sini. Sudah mampu kita bertahan, mampu kita konsisten dengan keuntungan 0,5 sampai 1%. Kalau belum berarti bagaimana? Belum berarti harus mengulang lagi, harus banyak belajar lagi. Targetnya jangan terlalu tinggi dulu. Targetnya tentukan ini dulu. Jadi bertahap, fasenya bertahap. Kalau kita tiba-tiba nanti mengambil yang 5%, nanti tetap potensinya bisa, tapi tidak akan bertahan lama nanti. Ya, artinya kita bisa dapatkan 1 minggu, 2 minggu berturut-turut misalkan 5% lebih. Tetapi saya tidak bisa menjamin akankah berlangsung lama, akanlah bertahan dengan konsisten itu dalam jangka waktu lama. Nah, kita tidak berharap tentu profit 1 minggu, 2 minggu, habis itu berikutnya habis atau MC lagi. Nah, yang kita harapkan tentu yang konsisten secara terus-menerus menjadi ladang penghasilan kita. Maka saya menggunakan kelompok yang pemula, menengah, kemudian nanti mahir. Yang menengah ini kita cukup 2-3%. Harus lewati dulu, setidaknya ini dikuasai dulu, ini sudah menguasai, naik ke tahap berikutnya. Kalau ke tahap ini sudah selesai, kita masuk ke sini belum bisa mendapatkan secara konsisten, maka selalu kembali introspeksi, koreksi, dan evaluasi. Berarti kita belum mampu di sana. Kalau di demo saja belum mampu, jangan coba-coba nanti dengan real account, pasti hancur. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Jadi semuanya nanti harus secara bertahap. Kenapa kok lama sekali prosesnya? Ini bisnis, jadi bisnis ini semuanya harus dibangun, tidak bisa serta-merta. Jadi beda dengan kalau kita bermain dengan perjudian, beda kita dengan gambling. Kalau gambling pasang angka, ditunggu, mudah-mudahan nanti keluar, mudah-mudahan keluar, dan seterusnya. Hanya arah harapan dan angan. Kalau ini perhitungan, penuh dengan analisis. Maka harus diperhitungkan yang matang dan realistis, jangan terlalu over, jangan terlalu high risk. Kalau nanti ngambil terlalu tinggi namanya high risk. Nah, kalau nanti ini sudah dilewati, sudah mampu mempertahankan konsistennya, baru naik di tahap berikutnya. Kalau sudah mahir bisa lebih dari 5%, bukan hanya 5%, bahkan lebih dari 5% banyak. Teman-teman juga sudah banyak mendapatkan lebih dari 5%. Berapa proses lamanya? Tergantung bagaimana kita nanti banyak berlatih, banyak mencoba, dan tentu endingnya di sini. Yang menjadi ukuran barometernya adalah endingnya. Kalau setiap hari kita bisa konsisten dengan 2%, 3%, 2%, 3%, maka kita bisa naikkan di sana. Ya tentu dengan penuh kehati-hatian, karena kalau naik ke tahap yang lebih tinggi tentu resikonya makin tinggi, perhitungannya semakin harus matang. Sehingga kalau di awal langsung di 5%, ini saya tidak rekomendasikan dulu. Ya. Ini pertama, kita tidak rekomendasikan dulu. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, karena memang haknya semua teman-teman untuk mengambil keuntungan itu berapa saja, bahkan 10%, 20% bebas. Hanya saja kita tetap memberikan jalan, memberikan petunjuk yang logis dan realistis. Nanti bertahap dari mulai 0,1 atau 1%, kemudian dikuasai dulu, sampai betul-betul menguasai, kemudian naik ke tingkat berikutnya. Jangan terburu-buru kita pengen real account,
Jangan terpesona dengan teman-teman yang lain, apalagi di luar sana yang memberikan angan-angan palsu, yang memberikan screenshot yang kita tidak tahu jeluntrungnya, sehingga kita akan nanti tersesat sendiri. Lebih baik kita belajar banyak bagaimana mengelola dana kita sendiri, kemudian menentukan target kita sendiri dengan prinsip yang sudah kita punyai nanti. Ya, ini kira-kira seperti ini, gambarnya seperti ini. Sehingga nanti silakan dipertimbangkan sendiri, kira-kira saya sudah mampu belum dengan ini misalkan. Kalau sudah mampu naikkan, sudah mampu naikkan. Oke, ini adalah gambarannya yang realistis dan tentu yang masuk akal bisa kita dapatkan. Ya, bukan yang Iya. lebih tinggi itu tidak didapatkan, tidak bisa. Bahkan 100% pun bisa saja. Satu hari pun bisa mendapatkan ini. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bertahan berapa lama gitu loh. Sangat disayangkan kalau satu hari profit 100%, 2 hari 200%, 3 hari 300%. Tapi semuanya terkumpul ini habis dalam satu kali transaksi, MC namanya. Jadi kita ibaratnya hanya diberikan angan-angan profit gitu. Profit yang seolah-olah memberikan Betul. harapan. Oh, senang sekali. Ternyata mudah sekali ya dapat profit. Jadi ibaratnya kita dikasih gambar makanan yang enak, tetapi tidak bisa dinikmati gitu. Hanya memberikan semangat saja. Oh, bagus sekali, enak sekali. Satu hari dapat sekian, satu hari dapat sekian. Tapi semuanya palsu karena pada akhirnya habis, tidak bisa nikmati. Nah, berbeda kalau kita konsisten dengan yang kecil dulu misalkan 1% saja. Ini kalau dikali 1 bulan, 20 hari kerja, ini sudah 20%. 20% 1 bulan, ini sudah luar biasa ya. Ini investasi yang mana yang 1 bulan bisa memberikan 20%. Saya pengen tahu, tidak ada yang angka-angka sekian. Mau saham kayak mau apa namanya? Bisnis real kayak belum tentu yang 20%. Apalagi deposito. Ya. Deposito ini bahkan Jauh. hitungannya jauh sekali per tahun. Bayangkan kalau 8% aja per tahun. Ini kalau 1 bulan 0, sekian. 0,1 udah bagus. Ini baru 1 bulan, satu hari berapa? Ya tentu akan lebih kecil lagi. Maka kalau kita bandingkan dengan bisnis yang lain, tentu di trading ini akan jauh lebih tinggi sebenarnya. Hanya kita terpesona dan demam dengan banyaknya iklan, banyaknya promosi, banyaknya apa ya, tampilan-tampilan screenshot di berbagai media sosial yang profitnya tinggi-tinggi. Maka kita terpesona dengan model seperti itu, akhirnya apa? Namanya kita butuh, akhirnya tertarik. Awalnya tertarik dulu. Tertarik ini apa? Tertarik ini karena tidak bisa apa-apa, belum tahu apa sama sekali. Maka nanti satu, kalau tidak diinvestasi, ya pasti cari signal. Nah, signalnya ada dua, ini ada gratis, ada yang premium berbayar. Ada yang signal, ada yang berikan jualan indikator. Yang Betul. paling gampang begini, kita di kepala kita, non saya ya mohon maaf ini saya dulu yang alami juga begitu, Bu. Jadi yang saya alami persis yang mungkin dialami teman-teman yang baru. Karena terlalu pusing kalau melihat grafik aja pusing. Melihat grafik candle itu sudah pusing duluan. Maka kita pasti cari amannya. Yang pertama investasi, dan ini saya sudah ratusan juta melayang gara-gara investasi ya begitu. Yang mengatasnamakan trading begitu. Ini juga kita sudah jalani dan kita sudah jadi korban duluan. Yang si bodoh-bodohnya dulu. Kemudian setelah investasi ini melayang, duit kita dibawa orang tidak karuan, sudah tidak kembali, maka masih cari kenyamanan lagi. Yang nyaman apa ya? Yang paling gampang. Mesti cari signal nanti. Saya juga sama, saya juga beli yang ada yang premium, ada langganan begitu. Yang gratis pertama tidak ketemu, cari yang premium. Ujung-ujungnya apa? Sama, MC. Menikmati di awal. Menikmati itu seolah-olah angin surga di sana. Dikasih angin surga, tidak tahu mungkin awalnya begitu. Yang kita lakukan, yang kita alami dulu ya. Mungkin tidak tahu teman-teman sekarang ya. Kelihatannya kok sama kelihatannya. Kemudian berikutnya kalau sinyal ini masih belum ketemu, putus asa lagi, cari lagi. Nah, namanya indikator. Indikator ini juga memberikan tampilan yang luar biasa, apalagi promonya luar biasa. Dengan tekniknya, dengan mesin buatannya kira-kira seperti itu, nanti memberikan tampilan yang berkesan wah. Sehingga orang awam, orang yang tadi dalam kutip bingung tadi, seperti saya awal dulu, ya pasti ingin cobalah beli, enggak apa-apa gitu.
Indikator ini pun beli. Ketika dicoba awal profit memang, tapi lama-kelamaan juga amblas lagi. Sampai cari yang namanya robot. Ya, kurang apa lagi sudah. Masih ada lagi cari namanya robot. Karena kita cari yang kenyamanan, cari yang zona nyaman, tidak mau banyak belajar, tidak mau mandiri. Yang ada di kepala kita hanya kenyamanan tadi. Bagaimana supaya uang ini bisa berputar dengan baik dan tentu kita tidak terlalu banyak bersusah payah. Maka indikator tidak ketemu, ganti robot namanya. Sampai sewa VPS, private virtual private Betul. server. Ini sampai sewa begitu. Sudah Pak, itu sudah juga. Nah, sama kan posisinya kayak saya dulu berarti. Iya. Fasenya begitu. Baru ketemu. Nah, saya juga begitu. Ini sudah saya dialami baru belajar namanya. Ini sama fasenya sama persis begitu. Memang kalau kita mau maju selalu ada berpikir bagaimana supaya bisnis ini betul-betul bisa menghasilkan. Maka kalau belum mengalami yang namanya panjang ini, ya biasanya masih yang ada di kepala kita masih cari yang mudah, cari yang nyaman. Laki-laki ini juga mungkin di 3 bulan pertama, maksimal 1 tahun lah, nanti amblas lagi. Seolah-olah kita diberikan harapan, habis itu habis lagi. Jualan sana sini, bahkan kalau parah lagi utang Bu. Nah, ini yang paling parah lagi. Dan ini kita sudah alami sampai lebih dari 3 tahun ini hanya kerja bakti bayar utang. Gara-gara kena MC terus. Maka kalau saran saya kalau nanti sudah siap, jangan pakai uang yang begini. Karena ini betul-betul uang yang bikin kita nanti tidak bisa tidur dan tidak bisa berpikir dengan jernih dalam kita menganalisa. Maka lebih baik kumpulkan sedikit demi sedikit, yang penting aman. Uang itu uang free istilahnya, uang tidak terlalu panas gitu. Nah, kembali dari belajar pengalaman ini, maka yang pertama yang paling penting nanti kita mempelajari bagaimana supaya kita bisa membaca dengan sendiri, supaya kita bisa menentukan arah sendiri kapan kita entry-nya, sehingga tidak tergantung pada orang. Mau kita profit berapapun boleh kok. Kemudian tanamkan juga untuk sebelum kita masuk di trading namanya mindset. Ya, mindset untuk kita bisa berhasil di trading. Apa mindset yang ada yang untuk bisa kita berhasil di sana? Yang pertama, fokuslah pada proses ya. Fokuslah pada proses, bukan pada profitnya. Kalau kita bisnis yang real atau kita ikut orang kerja, yang pertama kita lakukan adalah melakukan tugas kita dengan baik. Kerjaan kita kerjakan dengan baik, maka nanti pimpinan akan menilai sendiri. Kemudian dari mana mereka menilai? Tentu dari kinerja. Kinerja kita baik, maka akan dinilai dengan baik dan tentu akan dapat reward di sana. Namanya juga proses. Dia menjalani prosesnya. Menjalani proses apa? Proses untuk kerja. Yang penting fokus dia lakukan kerjaan itu dengan baik, tanggung jawab dengan baik, lakukan sesuai dengan tanggung jawabnya. Bereskan semuanya. Nanti akan menilai, pimpinan akan menilai. Demikian juga untuk bisnis. Ya, untuk bisnis apapun, bisnis yang konvensional, ketika bisnis fokus pada proses juga sama. Proses apa? Proses untuk mengembangkan bisnisnya. Kalau kita bisnis warung makan, fokus pada kualitas. Ya mungkin harga jangan terlalu tinggi dulu, harga awal aja, kecil aja. Artinya normal saja, bahkan di bawah harga yang lain. Intinya yang penting jalan, yang penting jalan. Karena untuk bisnis ini membutuhkan waktu, membutuhkan nama baik. Ketika bisnis kita sudah jalan, orang sudah tertarik dan nama baik kita baik, maka tempatnya di dalam pun, lokasinya tidak strategis pun tetap dicari orang. Nah, karena sudah tadi namanya sudah dibangun dengan baik, prosesnya diikuti, kualitasnya yang dijaga. Ini kalau bisnis konvensional. Nah, sekarang trading juga begitu sama. Fokus pada proses. Nah, prosesnya apa nanti? Prosesnya nanti adalah bagaimana kita menjalankan sistem trading kita. Atau bahasanya adalah SOP-nya bagaimana. Jalankan SOP-nya. Fokus pada sistem trading kita, fokus pada SOP-nya, standar operasionalnya. Kalau sudah dijalankan nanti tinggal ngikuti saja sudah. Jangan kita fokus di profit dan profit. Karena kalau orientasi pertama langsung profit,
maka kondisi apapun nanti yang kita lihat pasti, oh ini sudah potensi, oh ini sudah saatnya entry. Entry belum tepat waktunya, sehingga yang terjadi floating minus. Kalau sudah floating minus, ini pasti ada galau. Kalau sudah galau, gimana ya, naik apa turun ya, naik apa turun ya, begitu sudah. Akhirnya cut loss. Begitu cut loss, pasarnya kembali lagi. Aduh, kenapa saya cut loss? Selagi, iya. Ya, itu karena tadi apa? Terlalu terburu-buru, fokus kita hanya profit, bukan pada sistem trading.